Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial video simulasi training simulasi energi. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang lighting ya, tentang pencahayaan. Ini sebenarnya adalah awal dari pembahasan kita tentang internal gains. Jadi di dalam perancangan sistem AC kita mengenal adanya internal gains ya. Salah satunya adalah lighting. Saya memisahkan lighting dari internal gains yang lain karena topiknya relatif lebih mudah untuk disampaikan, dan juga saya harus memperkenalkan topik tentang schedule ya, tentang schedule. Nah, itu nanti kita akan melihat beberapa cara menuliskan schedule ya. Apa itu schedule? Pertama tentang lighting ya. Lighting itu kalau kita lihat di input output reference ya, lighting itu kita definisikan dengan objek lights ya, dan kita berikan nama dari lights object ini, dan kemudian kita spesifikasi lights object itu memiliki ditempelkan atau dispesifikasi di zona yang mana ya, nama zonanya gitu. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan schedule ya. Nah, apa itu schedule? Schedule itu adalah gampangnya schedule itu kan schedule itu adalah faktor pengali ya. Katakanlah dalam sebuah ruangan kita mengenal istilah LPD ya. Ini adalah lighting power density. Ya. Kita mengenal istilah lighting power density, dan katakanlah untuk sebuah ruangan LPD-nya adalah katakanlah dia masih boros ya, sekitar 10 watt per meter persegi. Ya. Ini kapasitas atau kapasitas terpasang dari lampu ya. Nah, ini dalam menspesifikasi lampu di dalam Energy Plus ini berlaku konvensi bahwa LPD itu adalah energi ya, dan ini mengasumsikan tingkat pencahayaan, iluminansinya cukup. Jadi Energy Plus tidak menerima input, wah lampunya harus sekian lumen. Tidak. Energy Plus itu program simulasi energi, jadi yang disimulasikan adalah energinya saja. Ya, khusus untuk lampu listrik ya. Lampu elektrik. Nah, lain halnya dengan cahaya matahari yang kita bisa manfaatkan pencahayaannya, itu bisa dihitung tingkat pencahayaannya, iluminansinya berapa ya. Nah, jadi ketika kita mengatakan 10 watt per meter persegi, ini seberapa terang, Energy Plus tidak mau tahu. Yang jelas kalau LPD sekian, diasumsikan bahwa bangunannya sudah memiliki konsultan lighting yang mumpuni ya, sehingga ini cukup pencahayaannya ya. Nah, schedule itu apa? Schedule itu adalah
ketika ini katakanlah ruangannya adalah area ruangannya adalah 50 meter persegi, ya, sehingga kapasitas lightingnya itu kan 500 watt, ya, 500 watt. Nah, 500 watt itu kan tidak 24 jam nyala terus, ya kan? Nah, karena itu kita memerlukan schedule, ya, mulai dari jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya, ya, sampai 24, ya. Itu kan tidak maksudnya yang 500 watt itu kan tidak terus ini 500 watt terus menerus, ya, konstan. Kan tidak begitu, ya. Dari pagi misalnya, ya, pagi dari tengah malam sampai jam 7 ini kalau kantor, ya, katakanlah ini kantor, ya, dari pagi sampai jam 7 pagi kan mati lampunya, ya. Begitu pagi nyala kan tidak langsung nyala, 100%, mungkin ada 50% dulu, ya, jam 7 pagi, kemudian jam 9 baru nyala 100%, itu pun sampai tengah hari jam 12 diturunkan lagi 50% karena sebagian besar orang makan siang, ya, dan kemudian nyala lagi sampai jam 17 baru dimatikan 50%, jam 18 baru dimatikan semua. Ini perubahan ini, ya, pergerakan naik turunnya ini adalah schedule. Dan ini harus didefinisikan untuk setiap internal gains, ya. Kalau ini adalah faktor pengali sehingga jam 7 itu jam 6 pagi nilai schedule-nya adalah 0 sehingga 0 kali 500 adalah 0, ya. Ya. Sorry, ini bukan 500, ini adalah 1, ya. Ini adalah 0, ini adalah katakanlah 0,5, ya. Jadi ini faktor pengali gitu. Tapi bisa saja schedule itu juga merupakan katakanlah schedule temperatur, ya, schedule suhu ruangan atau set point dari AC, ya. Kalau itu bukan faktor pengali, tetapi memang sebuah angka yang berubah-ubah setiap jamnya sepanjang tahun. Nah, ini adalah pengantar bagaimana kita mengubah schedule itu, ya. Kita lanjutkan tentang object lighting, ya, object lights di IDF. Setelah membahas sedikit tentang schedule tadi, ya, kemudian kita akan masuk ke bagaimana menspesifikasi tingkat energi dari lighting. Ya, ada beberapa pilihan keywords-nya. Keywords-nya ini yang harus dimasukkan yaitu lighting level, watts per area atau watts per person. Dan kemudian ada beberapa fields berikutnya yaitu lighting level, watts per zone, dan watts per person. Nah, ini nanti tergantung yang dipilih di atas sini, maka entry itu yang harus dipopulasi, ya, harus diisi, ya. Nah, kemudian heat gains from light. Ya, ini seberapa banyak lampu itu bisa memberikan panas ke ruangan. Nah, ini ada entry-nya. Jadi harus benar-benar dihitung, ya, karena kalau kita salah menginput, nanti
lampu itu bisa jadi heating device gitu ya. Jadi ini ada rumusannya, yaitu fraction convected itu adalah nanti ada return air fraction, fraction radiant, dan fraction visible. Ini yang harus kita hitung ya baik-baik. Kemudian di sini ada return air fraction. Nah, return air fraction itu adalah nanti kalau lampu itu biasanya ada yang diinstal di atas langit-langit ya. Jadi lampunya cahayanya ke bawah, tetapi lampunya sendiri masuk ke dalam, menjorok ke dalam langit-langit. Nah, itu kalau langit-langitnya juga berfungsi sebagai plenum, ada udara AC di situ, maka ada sebagian panas yang masuk ke dalam udara, ya, aliran udara. Nah, itu yang harus dimasukkan ke sini, return air fraction. Kemudian ada fraction radiant, yaitu berapa banyak yang bagian dari lampu itu yang memancarkan cahaya, tapi dalam spektrum radiasi, bukan spektrum cahaya tampak. Ya. Kemudian ada fraction visible, ya. Ini yang masuk ke dalam bagian dari visible itu, ya. Nah, kemudian di sini ada approximate values of return. Ini ada sebuah tabel ya, tabel 128. Nanti ini silakan dilihat, nilai-nilainya ya. Sangat menarik untuk kita pelajari, dan ini berdasarkan penelitian dari Esri. Ya, jadi ada RP number-nya dari Esri ya, lighting heat gain distribution in buildings. Jadi ini silakan nanti tabel ini diplototin ya untuk melihat tipe-tipe lampu yang biasa kita temui di pasaran ya. Panjang ini tabelnya. Dan kemudian ada fraction replaceable, itu hanya berlaku kalau kita menggunakan daylighting. Kalau tidak ada daylighting juga tidak dipakai ya. Kemudian ada end use subkategori. Silahkan dimasukkan kata kunci di sini yang misalnya kalau kita punya banyak objek lighting ya, ada lighting yang general lighting, ada lighting yang di meja misalnya task lighting. Nah, ini bisa kita berikan end use subkategori, misalnya untuk task lighting kita kasih terpisah ya dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah, ini kemudian ada banyak fields lagi, tapi tidak terlalu penting. Nah, ini yang contoh IDF ya dari lights yang bisa kita copy paste ya ke dalam IDF kita. Nah, ini kita lebih bagus mencari dulu ya dengan Astrograph. Kita cari lights ya, lights pakai koma. Nah, itu ada banyak sebenarnya ya. Lights jangan exterior lights, saya mau lights ya. Nah, ini zone 5 zone air cooled, di situ ada lights ya. Saya cari lights. Nah, ini ada objeknya. Jadi saya copy. Oh ya, sebelumnya saya ke folder dulu single zone. Sebenarnya namanya single zone sudah nggak cocok lagi ya, karena kita sudah punya 3 zona nih. Jadi 09 saya ganti menjadi case 10. Ya, case 10. Kita buka di sini case 10.idf itu dimulai
dari case 09.idf dan menambah objek lights dan schedule-nya. Oke. Itu yang akan kita lakukan. Pertama dari sini kita dapatkan objek lights ya. Dan kita taruh di paling bawah. Ini supaya ada pembatasnya ya. Kita taruh di paling bawah lights ya. Dan di sini kita lihat nama objek lightingnya. Saya kasih nama zone 1 lights ya. Zone 1 lights. Zonanya adalah zone 1. Schedule name-nya nanti kita akan pikirkan ya. Dan lighting levelnya, design level calculation method. Saya tidak akan menggunakan lighting level, tapi saya akan menggunakan per meter persegi ya. Saya lupa keywords-nya apa. Nah, keywords-nya ada di sini, yaitu watts per area. Nah, ini saya copy dan saya masukkan ke sini. Watts per area. Jadi, dan itu entry-nya bukan di lighting level ya. Ini entry-nya ada di yang berikutnya, yang ini ya. Dan ini saya masukkan angka 10 watt per meter persegi. Return air fraction, radian air fraction, dan lain-lain ini tidak saya sentuh. Biarkan default saja. Dan ini saya copy menjadi 3 kali karena kita punya 3 zona ya. Ini adalah zone 2. Dan ini adalah zone 2 di sini. Dan ini adalah zone 3 ya. Zone 3. Oke. Cukup itu tentang lights-nya. Dan sekarang kemudian kita cari schedule-nya. Di sini disebutkan schedule-nya adalah light 1 ya. Ini kita cari schedule-nya seperti apa supaya kita bisa pelajari bersama-sama ya. Nah, di sini adalah schedule yang compact ya. Ini saya copy dan saya pindah ke bawah ya. Dan ini adalah format dari schedule lighting ya. Format dari schedule lighting. Ini saya besarkan supaya jelas. Ini saya kasih nama lighting schedule ya. Lighting schedule. Dan ini kita lihat polanya ya. Polanya ini ada through. Ini saya buat ini ya. Saya buat indentasinya supaya jelas ya. Dan ini ada indentasinya. Dan ini indentasinya saya ganti pakai ini saja ya, biar cepat. Ada di awal saya ganti menjadi 2, 3, 4, 2, 3, 4 ya. In selection replace all. Gitu ya, kurang lebih indentasinya. Dan ini indentasinya begitu. Ini 2, 3, 4, 2, 3, 4 ya. Jadi ada berapa loop ini? Ada 1 loop, 2 loop, ada 3 ya, ada 3. Jadi tahunan, tipe hari, dan 24 jam ya. Jadi cara membacanya adalah schedule-nya ya. Schedule-nya ini sebenarnya schedule yang ini ya diformulasikan dengan cara yang lebih compact seperti ini ya.
Misalnya cara membacanya adalah ini pertama yang tahunan ya. Through 1231. Through 1231 artinya dari 1 Januari sampai Desember tanggal 31. Jadi sepanjang tahun. Nah, jadi loop tahunannya itu hanya terdiri dari 1, ya. Apakah ini boleh tidak 31 Desember? Boleh. Jadi kalau misalnya kita punya program semesteran setiap 4 bulan, ya, bisa dibuatkan setiap 4 bulan. Nanti ini berulang semua di dalamnya. Ya. Nah, di dalam loop tahunan itu harus ada loop jenis hari. Ya, loop jenis hari ada seperti kita udah sebutkan tadi, ada 12 jenis hari. Ya. Ada 12 jenis hari. 7 itu dari Minggu sampai Sabtu, ya. Kemudian 8 adalah holiday, 9 adalah cooling design day, summer design day dengan winter design day, ini 9, 10, ya kan. 11, 12 itu custom day type, ya, custom day type. Nah, ini semua harus ada di dalam loop ini, ya, dalam loop ini. Jadi ini kita lihat. Ini weekdays, berarti sudah mencakup 5 hari. Summer design day 6, ya, 7, 8, ya, custom. Weekend 2, berarti 10, 11, 12. Jadi ada 12. Ini sudah mencakup semua hari, ya. Dan di sini dibedakan. Kalau dia weekdays, summer design day dan custom day, maka dia pakai ada schedule yang seperti ini. Ya, cara membacanya adalah dari tengah malam sampai jam 8 itu 0,05. Dari jam 8 sampai jam 9 0,9. Dari jam 9 sampai jam 10 0,95. Dari jam 10 sampai 11 1. Jadi faktor pengalinya adalah 1. Dari 11 sampai 12 0,95, ya, dan seterusnya begitu sampai jam 24. Sementara untuk weekend sepanjang hari dari jam 1 sampai 24 itu 0,05. Ya, ini cara mudah untuk membuat schedule, ya. Jadi ada loop sepanjang tahun, ada loop hari, ya, ada loop weekend, ya. Jadi kita bisa membuat beberapa hal menjadi lebih singkat, ya. Ini katakanlah ini adalah zone 1, ya, lighting schedule zone 1. Ini saya masukkan ke sini zone 1, schedule name-nya adalah lighting schedule zone 1. Oke. Nah, saya coba buatkan schedule yang kedua. Ini hanya sekedar demo saja, ya, supaya kita bisa melihat ininya. Ya, misalnya ini ini selalu mulai dari 1 Januari, ya. Dari 1 Januari dia sampai katakanlah 30 April. Ya, 30 April. Ya. Gitu. Ya. Kemudian ditambah lagi, ya, sampai katakanlah mulai dari April sampai September, ya, 09. Ya. Dan kemudian sampai tambah lagi sampai 12/31. Ya, 12/31. Nah, ini loop yang sepanjang tahun itu boleh dibuat berapa kali pun, tetapi tanggalnya harus mengcover
seluruh hari sepanjang tahun. Ya, kita bisa buat seperti ini atau mau dibuat setiap bulan jadi ada 12 kali pun boleh. Ya. Bebas. Oke. Nah, ini hanya sekedar untuk menunjukkan bagaimana ya cara mendefinisikannya. Ini bisa kita buatkan untuk bulan ini ya. Katakanlah ruangan ini hanya terbuka, jadi sampai April dia tutup. Jadi ini disebutkan kita all days 0. Ya, baru buka mulai dari 1 Mei ya sampai sampai September ya, akhir September. Dia baru beroperasi. Dan kemudian sama juga di sini dari September sampai Desember ini saya bisa singkat dengan all days. Jadi kalau saya sebutkan all days itu sudah berlaku untuk seluruh tipe hari yang 12 itu. Ya, mudah. Dan ini saya buatkan schedule zone 2 ya. Schedule zone 2. Nah, ini saya buatkan dan saya taruh di sini. Schedule zone 2 ya. Nah, saya buatkan satu lagi supaya lebih lengkap pemahamannya. Di sini saya copy yang zone 1 ya. Yang zone 1 saya copy lagi supaya mudah. Ini yang zone 1 saya copy dan saya kasih nama ini zone 3 ya. Di sini saya membuat weekdays dan summer design day ya. Dan weekends, winter design day. Jadi ada berapa hari sekarang tipe harinya? Ini weekday 5, ya, 6. Weekend 2. Berarti 8. 9, ya. Berarti 9. Nah, kita bisa membuat hari yang lain itu sama seperti ini ya, all other day. Ya. Ini sudah sama, jadi all other day itu mengambil semua hari yang belum disebutkan dalam loop yang ini. Ya, all other day. Ya. Semoga ini saya tidak salah menyebutkannya. Ini saya save dulu IDF-nya dan kita coba running. Ya. Siapa tahu ada error. Ups, ada banyak error. Nah, kita lihat ada apa. Fatal error. Oh, through is not valid object type. Ah, apa itu? Jadi, oh ya, saya tahu. Ini. Jadi ini tidak masalah. Yang ini yang masalah. Nah, nih. Di sini ada titik koma. Nah, ada titik koma. Salah. Jadi ini harus koma ya. Sehingga dia kalau di sini titik koma maka disangkanya ini adalah keywords. Dilihat di dalam dictionary tidak ada keywords itu ya. Jadi ini kita ganti koma dan mungkin ada satu lagi nih ya. Ya, ini ada ini. Itu kemudian kita lihat lagi apa? Mungkin sudah ya. Coba kita running sekali lagi. Masih ada satu severe error, yaitu missing. Oh ya, ini nih, zone 3 lights. Ya, zone 3 lights. Nah, zone 3 lights. Oh ya, tidak ada schedule. Nah, kita lupa. Ya, ini dimasukkan ke zone 3 lights. Di sini schedule name-nya adalah itu. Ya, ini saya pikir sudah cukup. Nah, sudah running. Dan itu adalah pembahasan kita tentang schedule ya dan lighting.
Saya pikir sudah cukup jelas ya pembahasan tentang lighting dan schedule. Kita sambung dengan internal gains yang lain di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.